Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 29, 30, dan 31 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 29 adalah sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya ayat 30 yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Adapun ayat 31 terjemahannya adalah sebagai berikut. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surga, di sini surga. Demikian terjemahan dari ayat 29, 30, dan 31. Dulur-dulur seiman, dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi di atas, jelas Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman agar sebagian mereka tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai macam cara usaha yang tidak disyariatkan, seperti misalnya melakukan berbagai macam transaksi yang mengandung unsur riba, judi, dan segala macam seluruh jenis tipuan dan intrik yang sejalan dengannya. Meskipun sekilas seakan-akan sejalan dengan hukum syar'i, akan tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui bahwa sesungguhnya orang yang melakukannya hanyalah menginginkan tipuan dan intrik untuk melakukan riba. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Lalu dia berkata, jika aku suka maka aku akan mengambilnya. Namun jika aku tidak suka maka aku akan mengembalikannya ditambah 1 dirham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dialah orang yang Allah Azza wa Jalla firmankan, yaitu, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala yang artinya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi kalimat dari ayat 29 di atas itu dibaca dengan rafa dan nasab, dan itu adalah istisna munqati, maksudnya pengecualian yang terputus. Seakan-akan Allah berkata, janganlah kalian menggunakan cara-cara yang diharamkan dalam menghasilkan harta benda. Akan tetapi gunakanlah dan manfaatkanlah cara-cara perniagaan yang disyariatkan dalam menghasilkan harta, yang dilakukan dengan cara yang suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Surat Al-An'am ayat 151. Dan juga seperti firman Allah
dalam surat Ad-Dukhan ayat 56 yang artinya mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama, yaitu di dunia. Dari ayat tersebut, Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah bahwa jual beli tidaklah sah kecuali dengan ijab kabul. Karena itu jelas menunjukkan kerelaan, suka sama suka secara nas. Berbeda dengan saling menyerahkan. Karena sesungguhnya itu terkadang tidak menunjukkan akan kerelaan. Akan tetapi Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dan para pengikut mereka rahimahullah menyelisihi jumhur ulama Syafi'iyah dalam hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana ucapan dan perkataan itu dapat menunjukkan adanya kerelaan, maka begitu juga gerakan dan perbuatan pun dapat menunjukkan adanya kerelaan, keridhaan dalam beberapa kondisi. Sehingga mereka pun mengesahkan jual beli mu'attah, yaitu jual beli dengan serah terima harga dan barang antar penjual dan pembeli tanpa mengucapkan ijab qabul dalam barang-barang perniagaan yang tidak besar dan dalam hal yang dianggap sebagai jual beli oleh layaknya khalayak manusia. Itu adalah penelitian yang lebih hati-hati dari para pentahkik mazhab. Dulur-dulur seiman, termasuk di antara kesempurnaan keridhaan atau kerelaan adalah menetapkan khiyar majelis. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang artinya penjual dan pembeli masih dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Sebagai keterangan, disebutkan berulang-ulang dalam kitab Al-Musnad, di antaranya nomor 4484, 4560 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullah nomor 9164 dengan isnad yang paling sahih. Kami telah jelaskan takhrijnya dalam kedua kitab tersebut. Dulur-dulur seiman, sedangkan di dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, artinya, apabila dua orang saling melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka berdua dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Ulama yang berpendapat sesuai dengan kandungan hadis tersebut adalah Ahmad, As-Syafi'i, para pengikut keduanya, serta jumhur ulama kaum salaf dan ulama kaum khalaf rahimahullah. Dulur-dulur iman, adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, itu sebagaimana kalimat dari ayat 29 dari surat An-Nisa, itu maksudnya adalah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melakukan berbagai macam-macam kemaksiatan terhadapnya, dan saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, maka itu disamakan dengan membunuh dirimu. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu, yaitu terjemahan dari kalimat dari ayat 29 surat An-Nisa. Itu dimaksud adalah bahwa dalam perkara-perkara tersebut yang Allah Ta'ala perintahkan dan larang kepada kalian, itu pada dasarnya adalah karena Allah maha penyayang kepadamu.
Adapun Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwa dia berkata ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada tahun Zatus Salasil, pada suatu malam yang amat dingin, aku berikhtilam, artinya mimpi basah. Maka aku pun merasa khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku pun bertayamum dan aku melaksanakan sholat subuh mengimami para sahabat-sahabatku. Dia, Amr bin Ash, berkata, ketika aku datang menghadap Rasulullah SAW, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, wahai Amr, apakah kamu melaksanakan sholat mengimami sahabat-sahabatmu ketika kamu dalam keadaan junub? Amr bin As berkata, aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berikhtilam mimpi basah pada suatu malam yang amat sangat dingin. Dan aku merasa khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku teringat firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang telah kita bacakan di atas. Maka aku pun bertayamum dan melaksanakan sholat. Lalu Rasulullah SAW tertawa, tersenyum, dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Adapun Ibnu Marduwih rahimahullah meriwayatkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebilah besi, maka sebilah besi itu akan ada di tangannya, yang dengannya dia akan membelah perutnya pada hari kiamat di dalam neraka jahanam, dalam keadaan kekal di dalamnya, dan untuk selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan racun, maka racun itu akan ada di tangannya, dan dia akan meneguknya di dalam neraka jahanam, dalam keadaan kekal di dalamnya, untuk selama-lamanya. Dan barang siapa menjatuhkan diri dari pegunungan lalu membunuh dirinya sendiri, maka dia akan menjatuhkan dirinya di neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Hadis ini tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai keterangan juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dalam kitab Al-Musnad nomor 7441. Seperti yang telah dijelaskan takhrijnya di dalam kitab tersebut. Selanjutnya diriwayatkan dari Sabit bin Ad-Daha radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Al-Jamaah, yaitu sekelompok ulama penulis hadis di dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seseorang dari kalangan umat yang datang sebelum kalian terkena luka. Lalu dia mengambil pisau yang dengannya dia potong urat nadi tangannya. Lalu darah terus mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah mendahului aku terhadap dirinya. Maka
aku haramkan dia masuk surga. Sebagai keterangan, hadis ini dari Al-Bukhari nomor 3186 /362. Muslim 1 /43 dan Musnad 4 /312 Halabi dengan lafaz yang semisal. Selanjutnya, dulur-dulur iman, oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, itu ayat 30 surat An-Nisa. Yang maksud dari kalimat dari ayat tersebut yaitu barang siapa yang melakukan hal-hal yang telah Allah Ta'ala larang dengan melanggar hak dan zalim dalam melakukannya, yaitu di sini maksudnya dia mengetahui akan pengharaman hal tersebut, akan tetapi tetap berani melanggarnya. Selanjutnya ayat 30 yang artinya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dari maksud dari kalimat dari ayat 30 dari surat An-Nisa ini adalah peringatan dan ancaman yang sangat keras dari Allah Ta'ala. Maka siapa orang yang memiliki akal yang sehat dan hati yang bersih dari kalangan orang-orang yang memiliki pendengaran dan menyaksikan, hendaknya selalu bersikap waspada. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya dosa-dosamu yang kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ayat 31 dari surat An-Nisa. Jadi maksud daripada ayat tadi yang telah kita bacakan, itu adalah apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang melakukannya, niscaya kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa yang kecil dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Oleh sebab itu Allah juga berfirman dalam ayat 31 surat An-Nisa yang artinya, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dulur-dulur siman, At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku belum pernah melihat hal yang semisal dengan apa yang telah sampai kepada kami dari Rabb kami. Lalu kami rela keluar meninggalkan semua keluarga dan harta benda kami. Lalu dia, Anas maksudnya, diam sejenak. Kemudian dia kembali berkata, demi Allah, sungguh Rabb kami telah membebankan kepada kami dengan perkara yang lebih ringan daripada itu. Sungguh dia, Allah, telah memberikan pengampunan kepada kami dari segala dosa selain dosa-dosa besar. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat? Lalu dia, Anas, membacakan ayat yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ayat 31 dari surat An-Nisa. Sebagai keterangan, asar tersebut diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Tafsir At-Tabari nomor 923. Dan isnadnya sahih. Asar itu telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dari riwayat At-Tabari rahimahullah pada akhir-akhir pembahasan tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sedangkan di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkannya dari riwayat
Al-Bazar rahimahullah. Dulur-dulur seiman, At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Mereka berdua berkata, pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah kepada kami, lalu beliau bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya. 3 kali beliau berkata. Lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka setiap orang dari kami menundukkan kepalanya sambil menangis. Kami tidak tahu atas hal apa beliau mengucapkan sumpah. Lalu beliau mengangkat kepalanya kembali. Dan pada raut wajahnya beliau terdapat tanda kegembiraan. Dan hal itu lebih kami sukai daripada mendapatkan ternak unta yang unggul. Lalu beliau SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, lalu akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu dengan selamat. Demikian juga yang telah diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Lalu Al-Hakim rahimahullah berkata, sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Penjelasan dan rincian ke-7 dosa itu adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Beliau SAW menjawab, berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, mempraktekkan sihir, memakan harta hasil riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, hari peperangan, dan menuduh wanita yang telah bersuami yang beriman melakukan perzinaan. Teks hadis yang menunjukkan bahwa ke-7 perkara itu adalah dosa-dosa besar tidaklah menafikan perkara-perkara yang lainnya, kecuali bagi orang-orang yang berpendapat dengan pemahaman mafhumul laqah, artinya namun itu lemah ketika tidak ada qarinah atau indikasi penguat, apalagi ketika terdapat dalil mantub yang menunjukkan ketiadaan mafhum, sebagaimana yang akan disebutkan dari beberapa hadis yang mengandung beberapa dosa besar selain ke-7 perkara tersebut. Antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah dari Umair bin Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pada Haji Wada, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan atas dirinya, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia mengharapkan pahala puasanya, di mana dia melihat bahwa puasa adalah suatu kewajiban atas dirinya, menunaikan zakat hartanya sambil mengharapkan pahalanya, dan menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau SAW menjawab, ada 9 hal, yaitu berbuat syirik, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang mukmin tanpa alasan yang benar, melarikan diri dari peperangan di hari peperangan, memakan harta anak yatim, memakan harta hasil riba, menuduh wanita yang telah bersuami melakukan perzinaan, berbuat durhaka kepada
kedua orang tua yang muslim mempraktekkan sihir dan menghalalkan Baitul Haram yang merupakan kiblat kalian dalam keadaan hidup dan mati. Kemudian tidaklah seorang meninggal dunia dalam keadaan tidak mengerjakan dosa-dosa besar itu, dan dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat, melainkan dia akan bersama Nabi SAW di dalam istana-istana yang terbuat dari emas. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah secara panjang lebar. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai rahimahullah secara ringkas. Juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari hadisnya secara lebar. Lalu Al-Hakim rahimahullah berkata, semua perawinya dapat dijadikan hujah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kecuali Abdul Hamid bin Sinan. Aku, di sini maksudnya Ibnu Katsir, berkata, Abdul Hamid bin Sinan adalah seorang dari negeri Hijaz yang tidak dikenal kecuali dengan hadis tersebut. Akan tetapi, Ibnu Hibban rahimahullah telah menyebutkannya di dalam kitab As-Siqat. Sedang Al-Bukhari rahimahullah berkata, hadis Abdul Hamid bin Sinan harus diteliti kembali. Diriwayatkan dari Saisalah bin Mayas. Dia berkata, dahulu aku pernah bersama An-Najadat. Lalu aku sempat melakukan beberapa dosa yang tidak aku lihat, melainkan termasuk dari dosa-dosa besar. Lalu aku pun berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah melakukan beberapa dosa yang tidak aku lihat, melainkan termasuk dari dosa-dosa besar. Dia, Ibnu Umar, bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Saya menjawab, aku telah melakukan dosa ini dan itu. Dia, Ibnu Umar, berkata, itu tidak termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Saya berkata, aku pun telah melakukan dosa ini dan itu. Lalu dia, Ibnu Umar, berkata, itu tidak termasuk dari dosa-dosa besar. Perawi mengatakan, yaitu sesuatu yang tidak disebutkan oleh Saisalah. Dia, Ibnu Umar, berkata, dosa-dosa besar itu ada 9 dan akan aku sebutkan semuanya untukmu. 1, berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa alasan penghalalannya, melarikan diri dari peperangan, menuduh wanita yang telah bersuami melakukan perzinaan, memakan harta hasil riba, memakan harta anak yatim secara zalim, melakukan ilhad, yaitu penyimpangan di dalam Masjid Al-Haram. Kemudian orang yang meminta praktek sihir, dan tangisan kedua orang tua disebabkan karena durhaka anaknya, kedurhakaan. Saya berkata ketika melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pergi meninggalkannya. Dia, Ibnu Umar, bertanya, apakah kamu takut masuk ke dalam neraka? Salah menjawab, iya. Dia, Ibnu Umar, bertanya, apakah kamu ingin masuk ke dalam surga? Saya menjawab, iya. Dia, Ibnu Umar, bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, aku hanya memiliki seorang ibu. Dia, Ibnu Umar, berkata, demi Allah, jika kamu benar-benar dapat melembutkan tutur kata kepadanya dan memberinya makan, sungguh kamu akan benar-benar masuk ke dalam surga selama kamu berhasil menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembah Allah tanpa dia berbuat syirik kepadanya sedikit pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjauhi dosa-dosa besar,
niscaya dia berhak mendapatkan surga atau dia akan masuk ke dalam surga. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, apakah dosa-dosa besar itu? Nabi SAW menjawab, berbuat syirik, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang muslim, dan melarikan diri dari peperangan. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dosa-dosa besar, atau beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau SAW bersabda, berbuat syirik, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Beliau SAW kembali bersabda, maukah kalian aku beritakan tentang dosa yang lebih besar lagi? Kami menjawab, tentu. Beliau SAW bersabda, yaitu perkataan palsu atau persaksian palsu. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritakan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, berbuat syirik, mempersekutukan Allah, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau dalam posisi bersandar. Lalu beliau duduk tegak seraya bersabda, waspadalah kalian terhadap persaksian palsu, dan waspadalah kalian terhadap perkataan palsu. Beliau terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami mengatakan, alangkah baiknya jika beliau diam. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Di dalam sebuah riwayat disebutkan, yang paling besar, beliau SAW menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal peribadatan. Padahal Allah telah menciptakanmu. Aku, Ibnu Mas'ud berkata lagi, lalu dosa apa lagi? Beliau SAW menjawab, kamu membunuh anakmu sendiri lantaran khawatir dia akan makan bersamamu. Aku, Ibnu Mas'ud berkata, lalu dosa apa lagi? Beliau SAW menjawab, kamu menzinai istri tetanggamu. Lalu beliau, Nabi SAW membacakan ayat yang artinya adalah sebagai berikut. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal di dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, yang artinya dosa yang paling besar adalah berbuat syirik, mempersekutukan Allah, berbuat durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua, dan membunuh jiwa. Subahlah yang ragu dan sumpah palsu. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i rahimahullah. Adapun Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Maka
Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, bagaimana mungkin seorang melaknat kedua orang tuanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mencela ayah orang lain sehingga orang itu pun mencela ayahnya, dan dia mencela ibu orang lain sehingga orang itu pun mencela ibunya. Muslim rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang semisal, dan At-Tirmizi rahimahullah berkata sahih. Di dalam kitab As-Sahih diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mencela seorang Muslim merupakan suatu kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Sebagai keterangan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, yaitu sekelompok ulama penulis hadis, kecuali Abu Daud rahimahullah, dan hadis Ibnu Mas'ud dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah disebutkan ketika menafsirkan ayat nomor 197 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur iman, Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang berbuat lancang terhadap kehormatan seorang muslim lainnya tanpa alasan yang benar. Dan termasuk di antaranya dosa-dosa besar adalah membalas suatu celaan dengan dua celaan. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwai rahimahullah. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Adawi. Dia berkata, surat Umar radhiyallahu anhu pernah dibacakan kepada kami yang di dalamnya disebutkan, yaitu termasuk di antara dosa-dosa besar adalah menjamak antara dua solat. Maksudnya tanpa ada uzur. Melarikan diri dari peperangan dan merampok. Isnad asar ini sahih. Maksudnya adalah apabila ancaman itu berlaku pada orang-orang yang menjamak antara dua salat seperti salat zuhur dan salat asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir, begitu juga maghrib dengan salat isya, antara salat-salat yang dapat dijamak dengan salah satu sebab yang syar'i, maka apabila ada seorang melakukannya tanpa ada satu pun dari sebab-sebab tersebut, maka dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Lalu bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan? Oleh sebab itu, Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda yang artinya jarak pemisah antara seorang hamba dan antara kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis ini riwayat Muslim. Di dalam kitab As-Sunan disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya perbedaan antara kami dan antara mereka adalah solat, sehingga barang siapa yang meninggalkan solatnya maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Dan dia berkata hadis ini hasan sahih gharib. Dulur-dulur iman, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Salamah bin Qais Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di saat haji wada, ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa-dosa besar itu ada 4, yaitu janganlah kalian berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Janganlah kalian berbuat zina dan janganlah kalian mencuri. Dia Salamah bin Qais berkata, tidaklah aku lebih kikir atas perkara-perkara tersebut
dari diriku sendiri ketika aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Marduwi rahimahullah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya ada beberapa orang bertanya kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu di Mesir, dan mereka berkata, kami telah mendapatkan beberapa perkara di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang memerintahkan agar diamalkan. Akan tapi hal itu tidak diamalkan. Maka kami bermaksud untuk menjumpai Amirul Mukminin berkaitan dengan hal tersebut. Maka dia, Abdullah bin Amr, datang bersama mereka ke kota Madinah. Lalu segera berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu pun berkata, kapan kamu datang? Dia, Abdullah bin Amr, menjawab, sejak ini dan itu. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu datang dengan izin? Dia, Abdullah bin Umar, berkata, aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Maka dia, Abdullah bin Umar, berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada beberapa orang datang menjumpaiku di Mesir. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendapatkan beberapa perkara di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang memerintahkan agar diamalkan. Akan tetapi hal itu tidak diamalkan. Lalu mereka ingin berjumpa denganmu dan menanyakan tentang hal tersebut. Umar radhiyallahu anhu berkata, kumpulkanlah mereka kepadaku. Dia, Abdullah bin Umar, berkata, maka aku pun mengumpulkan mereka kepadanya. Ibnu Aun rahimahullah berkata, aku yakin bahwa dia, Al-Hasan, berkata di Serambi. Lalu Umar radhiyallahu anhu memanggil seorang dari mereka yang paling dekat dengannya, seraya bertanya, aku meminta jawabanmu dengan nama Allah dan dengan hak Islam atas dirimu. Apakah kamu telah membaca Al-Quran seluruhnya? Orang itu menjawab, iya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu telah mengamalkannya di dalam dirimu? Orang itu menjawab, belum. Al-Hasan berkata, jika orang itu menjawab iya, maka pastilah Umar radhiyallahu anhu akan mendebatnya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kembali, apakah kamu telah mengamalkannya pada penglihatanmu? Apakah kamu telah mengamalkannya pada ucapanmu? Apakah kamu telah mengamalkannya pada jejak kakimu? Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka satu demi satu sampai pada orang yang paling terakhir. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, celakalah Umar. Apakah kalian akan membebani dirinya agar mengurus semua orang berdasarkan semua yang ada dalam kitab Allah? Padahal Rabb kita telah mengetahui bahwa kita akan melakukan keburukan-keburukan, maksudnya dosa-dosa. Dia, Abdullah bin Amr, berkata, lalu Umar radhiyallahu anhu membaca ayat yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kalian mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang kecil. Ayat 31 surat An-Nisa. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah penduduk kota Madinah tahu? Atau dia berkata, apakah ada orang-orang yang tahu kenapa kalian datang ke kota ini? Mereka menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya mereka penduduk kota Madinah tahu, maka pastilah aku akan menasihati mereka dengan masalah kalian ini. Isnadnya sahih dan matan atau isi kandungannya hasan, meskipun dia dari riwayat Al-Hasan rahimahullah dari Umar radhiyallahu anhu, dan di dalamnya terdapat inqita, artinya keterputusan. Akan tetapi asar yang semisal itu telah masyhur sehingga cukup sebagai jaminan. Ibnu Abu Khatim rahimahullah meriwayatkan dari Taus, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Apakah yang dimaksud dengan 7 dosa besar? Dia Ibnu Abbas menjawab, dosa-dosa besar itu lebih tepatnya berjumlah 70 ketimbang 7. Asar itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ibnu Abu Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, dosa-dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah Ta'ala ancamkan neraka atasnya. Demikian halnya yang telah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ibnu Abi Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Al-Walid. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang dosa-dosa besar. Dia menjawab, segala sesuatu yang padanya seseorang bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah dosa besar. Para ulama telah berselisih berpendapat berkaitan dengan definisi dosa besar. Ada yang berpendapat bahwa dosa besar adalah dosa yang dikenakan hukuman had di dalam syariat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dosa besar adalah dosa yang terkena ancaman khusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang berpendapat selain itu. Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad Al-Rafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Asyar Al-Kabir pada kitab Asyahadat, yaitu selanjutnya para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang datang setelah mereka berselisih pendapat tentang dosa-dosa besar dan perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki beberapa pendapat berkaitan dengan definisi dosa besar. Pertama, sesungguhnya dosa besar adalah kemaksiatan yang menyebabkan hukuman had. Kedua, sesungguhnya dosa besar adalah kemaksiatan yang mengantar pelakunya kepada ancaman yang keras dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah. Itulah pendapat yang lebih banyak didapatkan dari mereka. Dan itu lebih condong kepada pendapat yang pertama. Akan tetapi pendapat yang kedua lebih sesuai dengan apa yang mereka sebutkan ketika memperinci dosa-dosa besar. Ketiga, Imam Al-Haramain rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Irsyad dan yang lainnya, dosa-dosa besar adalah setiap kejahatan yang mengisyaratkan akan minimnya perhatian si pelaku terhadap agama dan kedangkalan pemahamannya terhadap agama. Dan itu pun dapat membatalkan keadilannya. Keempat, Al-Qadi Abu Sa'id Al-Harawi rahimahullah menyebutkan bahwa dosa besar adalah setiap perbuatan yang dinyatakan oleh Al-Quran akan pengharamannya. Setiap kemaksiatan yang dapat menyebabkan hukuman had, baik berupa hukuman mati maupun yang lainnya. Meninggalkan semua kewajiban yang telah diperintahkan untuk segera dilaksanakan. Dan berdusta ketika memberikan persaksian, riwayat, dan sumpah. Itulah pendapat-pendapat yang mereka sebutkan secara ringkas. Dulur-dulur Siman. Kemudian dia, dalam hal ini Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i berkata, Al-Qadi Ar-Ruyani rahimahullah memperinci dan berkata, dosa-dosa besar itu ada 7, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, berbuat zina, berbuat homoseksual, minum khamr, mencuri, mengambil harta secara paksa, dan menuduh wanita yang telah bersuami melakukan zina. Akan tetapi, penulis kitab Asy-Syamil menambahkan lebih dari 7 perkara yang tadi disebutkan, yaitu persaksian palsu. Penulis kitab Ad-Uddah juga menambahkan makan harta hasil riba, berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur, sumpah yang palsu,
memutuskan tali silaturahim, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, melarikan diri dari peperangan, makan harta anak yatim, berbuat khianat di dalam takaran dan timbangan, memajukan pelaksanaan sholat sebelum waktunya, menunda pelaksanaan sholat di luar waktunya, tanpa uzur, memukul seorang muslim tanpa alasan yang benar, berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, mencela para sahabat radhiyallahu anhum, menyembunyikan kesaksian tanpa uzur, menerima harta suap, menjadi mak comblang atau germo antara kaum laki-laki dan wanita, mencari muka atau menjilat kepada para penguasa, menolak membayar zakat, enggan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar padahal dia mampu, melupakan Al-Quran setelah mempelajarinya, membakar makhluk hidup dengan api, seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa sebab, bersikap putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, merasa aman dari makar dan tipu daya Allah Ta'ala. Dan ada yang mengatakan mencela para ulama dan para penghafal Al-Quran. Juga termasuk di antaranya hal-hal yang dianggap sebagai dosa besar adalah melakukan zihar. Di sini maksud zihar adalah bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, dengan maksud mengharamkan persetubuhan dengan istrinya. Dan selanjutnya dosa-dosa besar itu adalah makan daging babi dan bangkai kecuali keadaan darurat. Selanjutnya Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i rahimahullah berkata, namun sebagian dari perkara-perkara yang tadi disebutkan masih ada yang perlu diteliti ulang. Ibnu Katsir berkata, banyak ulama yang menulis beberapa karangan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Di antaranya ada karangan disusun oleh Syekh kami yaitu Al-Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullah, menghimpun kisaran 70 dosa besar. Bila dikatakan bahwa dosa besar adalah seluruh dosa yang diancamkan oleh Allah Ta'ala dengan neraka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya, lalu itu dicari dan diteliti, maka akan terhimpun banyak hal. Dan apabila dikatakan bahwa dosa besar itu adalah seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka jumlahnya akan sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.